Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penida Rambita dari kelas 9A absen 26 ingin menceritakan tentang COVID-19. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebab virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila Anda memperlakukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi Halo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Halo Dokter juga memiliki fitur untuk membantu Anda memeriksa risiko tertular virus corona dengan lebih mudah. Untuk menggunakan fitur tersebut, silakan. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, middle atau MERS dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular corona melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona,
Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test sebagai penyaring, tes usap atau swab tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Di antaranya yaitu pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, dan kematian. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara penjaga yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berbelanja bahan makanan. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 5. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 6. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 8. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu 1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapat pengobatan. 3. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. 4. Larangan dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, teman-teman sekalian, kalian tahu gak? Pejabat sementara Perdana Menteri Inggris Dominic Raab meminta Cina berterus terang soal bagaimana wabah virus corona bisa terjadi. Kata dia, ada sejumlah pertanyaan sulit yang harus dijawab Cina mengenai bagaimana itu virus bermula. Kita harus bertanya pertanyaan sulit tentang bagaimana itu terjadi dan bagaimana itu bisa dihentikan, kata Menteri Luar Negeri Inggris itu dalam konferensi pers di London.
Raab menegaskan bahwa Inggris tidak mungkin lagi bisa menjalin hubungan seperti biasa dengan Cina setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Itu menunjukkan sikap keras Inggris terhadap Cina setelah mereka dihantam krisis corona yang telah menewaskan sekitar 13.729 orang di negara itu. Tidak ada keraguan kita tidak dapat melakukan urusan seperti biasa setelah krisis ini, ujarnya seperti dikutip dari South China Morning Post. Diduga virus ini berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Virus itu kemudian menyebar penjuru negeri dan lebih dari 200 negara. Meski demikian, Raab menjelaskan selama ini hubungan Inggris dan Cina berjalan baik, termasuk ketika mereka mengevakuasi warga dari Wuhan saat terjadi ledakan korban corona. Mereka juga melakukan kerjasama dalam menyediakan pasukan medis selama pandemi. Komite Urusan Luar Negeri Inggris telah memperingatkan bahwa kampanye disinformasi yang diatur Cina soal virus corona telah mengorbankan nyawa warga Inggris. Dalam laporan itu, anggota parlemen mengatakan Cina berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi ketika wabah dimulai, di mana seharusnya mereka memiliki peran kunci dalam mengumpulkan data penyebaran. Cina sendiri menyatakan tidak ada bukti bahwa wabah itu dimulai di sana. Kedutaan Besar Cina di London mengatakan belum ada kesimpulan ilmiah atau medis tentang asal-usul COVID-19 dan menyatakan penelusuran masih berlangsung. Sebelumnya, sebuah lembaga pemikir asal Inggris, HJS, membuat laporan mengenai kemungkinan menggugat Cina secara hukum atas pandemi virus COVID-19. Mereka berpendapat bahwa Cina harus dituntut dengan hukum internasional dan didenda triliunan dolar karena menutupi awal mula munculnya wabah virus corona yang menyebabkan lebih dari 60.000 kematian dan dampak ekonomi di berbagai negara. Berdasarkan informasi, pada 31 Desember 2019, Cina melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang virus tersebut, tetapi menyebutkan bahwa tidak ada bukti virus dapat menular dari antar manusia. Beberapa orang yang yakin penyakit ini menyebar di antara manusia sebelum tanggal ini, bunyi laporan tersebut. HJS juga menganggap Cina telah meremehkan data dan juga menegur dokter yang berusaha memperingatkan bahaya virus tersebut. HJS juga menganggap masyarakat Cina sendiri telah menjadi korban kelalaian pemerintah negeri tirai bambu dalam menangani wabah. HJS kemudian meminta Cina untuk mengganti rugi semua dampak serta kerugian yang telah disebabkan oleh virus tersebut. Nah, teman-teman sekalian, tahu gak bahwa sebuah penelitian mengungkapkan hipotesis baru mengenai asal-usul virus corona atau COVID-19. Berdasarkan penelitian ini, ternyata dimungkinkan wabah corona sudah terjadi sebelum pertengahan September 2019. Selain itu, lokasi pertama ditemukannya virus ini juga bisa jadi bukan di Wuhan, Cina. Hal ini terungkap dari penelitian yang dipimpin ahli genetika di Universitas Inggris, Peter Forster. Dia bersama timnya menelusuri asal-usul virus ini untuk memahami proses sejarah yang menyebabkan pandemi. Mereka mengidentifikasi orang-orang pertama yang terkena virus dan menjadi sumber untuk wabah di periode awal. Dengan menganalisis jaringan, mereka sejauh ini mampu memetakan penyebaran virus, termasuk mutasi genetik, saat berpindah dari Cina ke Australia, Eropa, dan seluruh dunia. Mereka telah menganalisis jaringan menggunakan lebih dari 1.000 genom coronavirus. Terdapat 3 kategori atau jenis penggolongan berdasarkan tanggal infeksi pasien yang diamati dari genom tersebut, yakni A, B, dan C. Kategori A paling dekat dengan virus corona yang ditemukan pada kelelawar dan dianggap sebagai genom asli yang dapat menjangkiti manusia. Jenis ini ditemukan pada orang Cina dan Amerika dengan versi mutasi pada pasien dari Australia. Namun, A bukan jenis virus yang ditemukan dalam kebanyakan kasus di Wuhan, Cina.
Sebaliknya, sebagian besar orang di Wuhan memiliki tipe B, yakni jenis yang selama ini disepakati sebagai periode mutasi virus di area tersebut. Selanjutnya, tipe C adalah peranakan. Tipe B adalah apa yang diidentifikasi dalam kasus-kasus awal di Eropa, serta Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, tetapi tampaknya tidak ada di daratan Tiongkok. Berdasarkan data yang dikumpulkan, wabah ini tampaknya telah dimulai antara 13 September dan 7 Desember. Dia mengatakan ada kemungkinan wabah itu tidak berasal dari Wuhan, karena sampai 17 Januari hampir semua isolat adalah tipe B. Di Guangdong, sebuah provinsi sekitar 500 mil dari Wuhan, 7 dari 11 isolat adalah tipe A. Jumlah kasus ini kecil karena beberapa genom tersedia untuk tahap awal wabah. Sebelum perjalanan tahun baru Cina sebelum 25 Januari akan mulai mencampur pola secara geografis, kata Forster dikutip CNBC Indonesia dari Newsweek. Dia menegaskan bahwa penelitian ini masih berlanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian secara pasti. Kendati begitu, asumsi bahwa Wuhan bukanlah asal-usul tempat terjadinya wabah ini diklaim sebagai hipotesis yang kuat. Itu adalah asumsi terbaik yang dapat kita buat saat ini, sambil menunggu analisis sampel pasien itu lanjut yang disimpan di rumah sakit selama 2019. Pandemi virus corona baru alias COVID-19 ternyata sangat membekas dalam hati para lulusan angkatan 2020 Indonesia. Betapa saat libur awalnya senang, saat belum ada himbauan, saat Kalisari belum termasuk zona merah. Tapi setelah itu semuanya pun menyesuaikan, ditambah tugas yang terus-menerus berdatangan. Tugas di luar pemahaman dan kesiapan, dan tugas yang menyulitkan. Ceritaku saat libur. Hanya di rumah namun sesekali kumpul bareng teman yang dekat dan bisa dijangkau serta masih steril dari penyebaran virus. Sesekali pula keluar rumah untuk mencari jaringan atau sinyal, untuk menyelesaikan tugas dan mencari tahu tugas karena rumahku termasuk kawasan susah sinyal. Banyak rencana yang sudah dipersiapkan untuk libur sekolah namun hampir semuanya mutlak dibatalkan karena untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran coronavirus di Siase. Saat di rumah, banyak pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan orang tua yang kurang paham dengan tugas-tugas yang diberikan guru kepadaku. Walaupun serasa sering rebahan namun tak tenang bila terus mengerjakan tugas, tak fokus dengan orang tua yang selalu menasihati untuk tidak berlama-lama dengan handphone, bahkan berlama-lama diam di luar yang sebenarnya mengerjakan tugas dan mencari jaringan atau sinyal. Dari libur ini banyak perubahan, dari jam tidur yang tidak teratur, mandi semuanya, perut sering merasa lapar, mata berlama-lama melihat layar handphone, perjalanan yang dibatasi, bersosial yang dibatasi, dan lain sebagainya. Intinya ceritaku tak jauh beda dengan yang lain. Mungkin yang membedakan saya tak keseringan diam di rumah dan tak jarang main keluar rumah, mulai dari kepentingan rumah, pribadi, bahkan tugas. Pandemi virus corona baru alias COVID-19 ternyata sangat membekas dalam hati para lulusan angkatan 2020 Indonesia. Betapa tidak, akibat serangan virus yang menggegerkan sedunia ini, kerja keras mereka dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional ternyata harus terhenti seketika. Pemerintah memutuskan menghentikan UN tahun ini setelah wabah virus corona merebak secara masif di negeri ini. Artinya, keikutsertaan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian siswa yang akan menghadapi ujian tersebut mengaku merasa sangat terbantu dengan keputusan peniadaan UN. Namun, sebagian lagi merasa usaha kerja kerasnya untuk belajar jadi sia-sia. Apalagi UN tahun ini merupakan terakhir kalinya digelar. Di balik kebijakan yang tak terduga tersebut terselip segores kesedihan. Rencana acara perpisahan dengan teman-teman sekelas dan guru buyar seketika. Kapan pandemi ini
akan berakhir agar kami bisa bertemu, bercanda, berpelukan dengan teman sekelas sebelum akhirnya melepas dinas putih biru itu untuk terakhir kalinya. Kapan kami bisa berjabat tangan untuk terakhir kalinya dan memohon maaf atas segala kenakalan kami selama ini kepada Bapak atau Ibu guru yang sudah membimbing kami. Angkatan 2020, angkatan kita bakal menjadi angkatan pertama yang penuh cerita, di mana di saat semua sudah direncanakan dengan rapih, disusun sedemikian rupa, hilang begitu saja. Angkatan Corona, begitulah kita akan disebut. Jangan khawatir, angkatan kita akan dikenal sepanjang masa. Siapa yang tidak ingat, angkatan yang dipersiapkan untuk UNBK terakhir akan terancam batal. Angkatan pertama yang lulus tanpa melalui ijazah pertama yang nilainya dilihat dari nilai rapot. Kita usai sebelum waktunya dan kita istirahat bukan pada jamnya. Kita tamat mendadak, kita menjadi alumni mendadak, kita berpisah tanpa ada perpisahan. Mungkin cobaan yang telah diberikan bagi kita yang telah kita alami selama ini semua untuk membentuk kita supaya lebih baik dan lebih tegar. Dan cobaan ini datang pada kita karena Tuhan tahu bahwa angkatan 2020 kuat. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Selama ini kita semua lelah. Ini saatnya kita beristirahat sejenak untuk melepas semua kelelahan kita. Bertemu dengan pelukan, berpisah tanpa berjabat tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.